Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat وعلى آله وأصحابه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا السيئات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم صلنا بمن يوصلنا إليك واجمعنا بمن يجمعنا عليك ويسر لنا من الأعمال الصالحة ما يوجب لنا الزلفى لديك آمين ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para ibu sahibah, para zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semua pasti akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada pagi ini hari kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, di majlis yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul yang kita bersama Syekhuna Syekh Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani radhiyallahu anhum wa anna ajma'in. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat karamat Abah berkumpul, berkat bulan Rajab yang mulia, berkat aulia wassalihin, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, yang mana yang sedang sakit disembuhkan Allah ta'ala, yang mana belum kawin dikawin Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita belum sukses dalam usaha, mudah-mudahan usaha kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, dan mudah-mudahan nantinya kita semua mendapat syafaatnya Rasulullah
syafaatnya aulia wassalihin terkumpul di dalam surga dengan Rasulullah, dengan aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai umat Islam diwajibkan percaya dan yakin bahwa Rasulullah mempunyai mukjizat. Apa itu mukjizat? Adalah suatu kejadian yang di luar akal. Mukjizat ini sebagai tanda bahwa Nabi ini adalah benar sebagai Rasul. Rasulullah sebagai Nabi, tanda kebenarannya sebagai Rasul, beliau mempunyai mukjizat. Termasuk ulama aulia mempunyai karamat. Karamat yang Allah datangkan kepada aulia wassalihin sebagai tanda beliau ini ibadahnya betul, ilmunya kada salah, gurunya kada sesat. Jadi kita pula wajib percaya ada mukjizat bagi Rasul, ada karamat bagi wali-wali. Alhamdulillah kita setiap tahunnya berkumpul mengadakan perayaan Isra dan Mi'raj sebagai tanda kita percaya dengan Nabi, sebagai tanda kita cinta dengan Rasulullah. Termasuk kita mengadakan haulnya para ulama, para aulia. Alhamdulillah kita sejaman lawan berkumpul. Kadang kita bisa ke majelis sini umpat mendengahi apa yang disampaikan sini. Kadang kita balas sembahyang berjamaah lawan sini, didoakan sini, dipandang sini. Ini luar biasa nikmat punya ulama. Yang mana ulama ini adalah pewaris Nabi, kekasih Nabi. Mudahan beliau tetap memandang kepada kita. Mudahan beliau selalu mendoakan kepada kita, dan mudahan kita selalu bisa mengamalkan pepadahnya, nasihatnya sebagai tanda kita cinta dengan ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Isra dan Mi'rajnya. Ini adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Kadang nabi-nabi yang lain diberi Tuhan mukjizat Isra dan Mi'raj. Apabila terjadinya Isra dan Mi'raj ini sebelum Nabi pindah ke Madinah. Ada yang mengatakan sebelum 1 tahun Nabi berpindah dan jadilah Isra dan Mi'raj. Karena sebelum Nabi itu diisrakan, Nabi itu mendapat cobaan, mendapat musibah. Pastilah kita tuh hidup di dunia diuji, didapatkan, dicoba. Tapi orang beriman, apapun cobaan Tuhan pasti ada hikmah. Apapun perbuatan Allah sekalipun pahit, tetap mengandung hikmah. Kita seringkali membaca Maulid Al-Habsyi. Al-Habib Ali mengatakan dalam kalimat Maulid Al-Habsyi, khalaqal khalqal hikmah wa bawa 'alaiha ilmah. Allah menciptakan apapun yang diciptakannya, di dalamnya banyak hikmah. Apapun yang diciptakannya semuanya diketahui Tuhan. Jadi kita mulai jangan sangkal, jangan mangkal. Istilah lelaki ya, sudah 3 kali pendatang gagal ya. Kadang-kadang biniannya ngomong indah bahaya biniannya pinanya Tuhan yang padahalnya abahnya anak jalan kalian ikut Tuhan
atasnya Tuhan, tangannya mengayuh. Ada apa-apa, cobaan, ujian, kita ambil hikmah. 2 kali mendatang gagal ya, 3 kali mendatang belum jaya. Tapi kita jangan putus asa, jangan kecewa, ingat akan belum sampai waktunya. Pokok apian palah ada dia sampai kiamat. Pasti jodoh kita ada, rezeki kita ada. Orang beriman yakin semuanya sudah ada nama ma'akhirnya. Kalimatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha sucilah Allah. Nanti bagus kita di bulan Rajab ini banyak membaca tasbih. Dalam kitab dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tasbihnya apa? Subhanallahil hayyil qayyum. Dibaca 100 kali. Maha sucilah Allah yang maha hidup. Maha sucilah Allah yang maha ma'atur segala-galanya. Kita diatur Tuhan, nang ma'atur Tuhan, nang diatur ini jangan keluh kasar. Andai ya tentang ya semuanya aturan Tuhan kadang nang kada bagusnya. Oja Imam Ghazali gawian Tuhan itu ahsanil wujuh, paling baik. Nah, lihat olahan Tuhan mula hidung kita lombangnya ke bawah. Cobakan ya kalau lombang hidung ini ke atas, pasti kita mula atapnya ya. Bagusnya ulahan Allah Ta'ala. Rambut kita alhamdulillah bisa kita suruh kasih ini bisa, kasih ini bisa. Jika rambut kita ini kayak kayu, rambut bisa berpanjang, gigi ada berpanjang. Cobakan balikannya gigi berpanjang, tambah setahun berpanjang, muka kan manusia darah pula. Nah, bagian Allah Ta'ala kada tenang kada bagusnya. Mudahan kita bisa ingat lawan Tuhan, sangka baik lawan Tuhan, sehingga kita tenang. Maha sucilah Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah menyebut Nabi itu hamba. Pada mau Tuhan menyebut namanya, tetapi pangkat paling hebat, pangkat hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Yang paling sempurna tunduk menghamba kepada Allah cuma Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita mau sembahyang, takkanlah berjual payu sembahyang. Tak tahu ada payu, hampir sembahyang. Jadi kita beribadah itu waktu sugih kah, waktu susah kah, tetap ibadah. Ibadah ini tugas kita sebagai hamba. Yang betul menghamba adalah Rasulullah. Apabila kita betul menghamba, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit datang, pangkat datang, kemuliaan datang, sapinya selalu menghamba. Urusannya enggak ke Tuhannya, urusannya ibadahnya kepada Tuhan. Segala-galanya digampangkan, dimudahkan Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa menghamba betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala menjalankan Nabi? Tuhan hendak menggembirakan Nabi. Nah, jadi kita dimulai kadang-kadang sakit hati, sedih, kadang hati kita pusat, sampai Muhammad Musa.
Jadi bila sakit hati sedih jangan beungut, bawa berjalan, bawa elangi orang solih, atau berjalan-jalan kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa belong, mana kepada belong karena sakit. Banyak kawan yang sakit kita alhamdulillah karena sakit. Hanya karena berdiri dia, kau ini sekong karena karono, sekong bina mangga, sekong bina batuka. Nah, awal sakit kita sehat, lalu timbul alhamdulillah. Kita dipandangkan awal moha jelek, moha kadang mengas, jangan sakit hati. Bawa ke kebun binatang, oh bawa sama juga, moha monyet kan bagus, moha buaya bagus sampai bagus juga. Supaya kita tetap sukses ujar gue masuk kumpul, biasakan kita tuh melihat kebaikan Allah, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menghitung bala, berduit ganda, latihan apa ini pula, disulhan kerja. Nah, itu mau mengujar bala. Allah menguya Nabi hamba, Allah menjalankan Nabi di waktu malam, menunjukkan ulang malam paling hebat pada siang. Nanti kasih sayangnya Allah Ta'ala menjadikan apapun dengan dua. Malam lawannya siang, lawannya berduit kada berduit, lawannya sehat sakit. Yang berdua ada nang alim, ada nang pengotong. Bayangkan bulan lamun Tuhan maulah sealamannya bungul, nang laki bungul, nang bini bungul, nang anak kampung. Nah jadi bagus ada nang alim ini nang balaja kiyakan, nang bungul tugasnya mengaji. Belajar yang karena bapak kita ta'alim bini nang laki mengaji lawan bini ayo jadi apa nama jadi tahu sifat 20 nani wujud sifat Allah Ta'ala mustahil Tuhan kadada Allah pasti ada mustahil kadada nah kadada itu kita nang ada itu hanya Tuhan. Mana laki umatnya bukti adanya Tuhan. Nah buah dada pun ulah Tuhan. Nah ya, jangan malu kita mengaji. Sekalipun kita mengaji lawan anak, lawan bini, karena dengan ilmu kita akan selamat. Dan malam ini Allah Ta'ala banyak menurunkan rahmat. Allah bertajalli, bangsa kita itu tajalli, Allah bersampai. Ya Tuhan, adakah hamba yang bertaubat? Adakah hamba yang minta ampun? Adakah hamba yang ingin kabul hajatnya? Nah jadi kalau bisa pulang malam bangun pukul 2, pukul 3 bangun, bawa sembahyang. Kamu kada wali sembahyang, pengadam mati jadi hantu dia kada wali. Nah, bawa ikut doa. Kamu kada bisa juga berdoa pula, angkat tangan, mengaminakan doa-doa nang wali-wali tengah malam itu bangunan. Nah, kabul berdoa. Apabila kita berdoa, utamakan kita itu mendoakan laki, mendoakan anak. Mudahan laki kita, anak kita menjadi solih. Malam Nabi dijalankan hanya satu malam. Padahal perjalanannya sangat jauh. Ditempuh Nabi hanya 3 jam. Allah yang menghendaki, Allah yang menjalankan.
Ya namanya mukjizat. Mukjizat itu di luar akal kalau kita memahami Tuhan yang Maha Esa. Padahal Nabi itu nggak ada hadis ini untuk dijalankan, dinaikkan, hanya hadis ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita malah sibuk dengan ibadah, memperbaiki ibadah, menyempurnakan ibadah sebagai tanda kita percaya lawan Tuhan, insya Allah kepentingan kita didatangkan Tuhan. Ya Tuhan, man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal solih, lakian binian, padahal hatinya percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, janji Allah akan kami beri kehidupan yang baik, rezekinya luas, hartanya dicukupkan Allah. Istilah bahasa kita, amalan supaya sugih, beramal soleh. Di antara amal soleh, sembahyang, mencintai wali, mencintai kekasih-kekasih Tuhan. Termasuk amal soleh itu meninggalkan dosa. Jangan sampai kita menggolong dosa. Kalau meninggalkan dosa di sebuah amal soleh. Apa hikmahnya Allah Ta'ala menjalankan Nabi? Dari mana Nabi dijalankan Allah mulai masjid ke masjid, dari tempat ibadah ke tempat ibadah. Ini sebagai contoh lawan kita, selalu kita menambah ibadah, memperbanyak ibadah, tampulu masih hidup. Lamun sudah mati karena kau lagi hendak beramal. Semua yang sudah mati itu menyesal. Yang baik menyesal. Karena nang baik menyesal, bahkan nang baik dapat tahun nang ini upahannya pahala sama lama-lama itu banyak-banyak. Yang jahat jelas menyesal. Apa keinginan nang meninggal dunia, minta kembalikan ke dunia. Ya Allah, boleh kapan ulun kabati-bati ke dunia. Bapak dia temu ke dunia pulang ke bati-bati, hendak mendulang nak berjualan lah. Kada la'alli a'malu sholih, ulun hendak beramal sholih. Dahulu ulun kada sampai ke pengajian, dahulu ulun kada sampai bertaubat. Nah, mudah-mudahan kita ni cangkal beramal sholih. Kalau beramal soleh mula harus ilmunya dikaji. Apabila dia beramal tapi ilmunya nggak ada jadi pahala. Haji penting banget mengaji. Ilmu itu untuk menyempurnakan ibadah. Yang mana masjid itu kami berkahi. Makkah tempat ini berkah. Di sana ada Ka'bah, di sana ada tempat Pasaiyah, di sana ada padang Arafah, Mina dan segala-galanya. Nah, mudah-mudahan kita disampaikan Allah ke Makkah. Jangan dimatikan Tuhan dulu kecuali bisa ke Makkah. Makkah ini tempat berkah. Apabila kita naik haji ke Makkah menjadi tamu Allah Ta'ala. Ke Madinah dan ke Bukit Nabi jadi tamu Rasulullah. Apa aja amalannya supaya mudah naik haji, rancak berdoa. Allah Ta'ala kalau dipintai, kalau manusia dipintai muyak-muyak. Apa namanya? Ya Allah, mudahkan Allah bisa sampai naik haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Adakah lagi di amalannya? Nah, banyak kita membaca salawat, baca maulid, baca doa. Insya Allah kena mudah sampai ke sana. Adakah lagi di amalannya supaya mudah naik haji? Menabung.
Nah, sakitnya ulang sejuta. Mudahan kita disugihakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula ulun saban bulan ma'adakan haulan ulama wali-wali nang di bulan itu meninggal. Satong nang ada nang di hauli. Nah, pemakanan kena nasi kena wajai. Alhamdulillah belakang padang mengamalkan majelis malakif, majelis haul. Alhamdulillah mula ulun kali bisa kesulitan duit. Paling-paling sulit makan ayam, makan iwak. Nah, dimudahkan Tuhan. So kita ini mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan. Napa nang dilihat Nabi tambah yakin lawan Tuhan, tambah mantap kebajikan Nabi kepada Allah. Sebab Nabi itu mula sebelum dijalankan diisi hati Nabi itu dengan ilmu, hati Nabi itu diisi dengan iman, hati Nabi itu diisi dengan hikmah. Nah, jadi apabila kita itu ada sudah ilmu ma'rifat, ilmu kenal lawan Tuhan, napa jangan dilihat jadi ilmu, napa nang dilihat jadi contoh, jadi pelajaran. Kita ini kada ada ilmu apabila melihat lupa lawan Tuhan. Jalan-jalan mulah melihat awal kawin, anak kawin lagi. Akibat melihat jalan-jalan melihat awal bisi mobil buka anak yang membawa mobil ada duitnya wanita undang melihat awal maulah rumah anak yang maulah rumah tapi melihat awal mati indah mati. Nah, jadi biasakan melihat nafas ingat ini dari Tuhan, ini pengerasaan hati. Nah, langit pertama dilewati Nabi, langit yang kedua dilewati Nabi, langit itu 7 lapis. Setiap langit itu ada penjaganya malaikat, ada Nabi. Jadi Nabi ini terdapat Nabi Adam di langit pertama saling doa mendoakan. Kita pun pula bila pada tambuhan pada patan saling mendoakan, saling memuji, saling mendatangkan kebaikan. Kebanyakan kita ini mula apabila berkumpul mendapat kesah. Apa kesah? Mengoyak kesah lain. Semalam juga penginjenan sayang, kebinanya halus, tetap gondol lakiannya, nah itu menyambat dunia. Ada jadi baik. Bagus kita itu pertemuan saling memuji, saling doa, mendoakan. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, harus kita datangkan kebaikan lawan orang lain. Hablun minan nas. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Allah taala neraka dan ahli neraka. Dan Nabi dilihatkan surga sampai Nabi melihat penghuni surga. Jadi kita wajib percaya pula adanya neraka, adanya surga. Neraka ini wadah siksaan, surga itu wadah nikmat. Apa yang dilihat Nabi di dalam neraka itu ternyata banyak orang susah, orang fakirnya, sehingga Nabi akan tanya kepada malaikat apa dimaksud orang susah. Maksudnya yang malaikat ini susah ilmu. Nah, jadi jangan sampai kita hidup jahil, bungul, apalagi tampuk. Harus kita berilmu, berpengetahuan. Nah, mengaji sifat 20, mengaji rukun, mengaji masalah adab di hati. Dahulu dibacakan dulu kumpul kitabnya sifat 20 karena harus membaca.
Ya sidin babila kenal Allah Ta'ala sifatnya wujud, adab kita jangan lupa. Babila kita kenal Allah Ta'ala kuasa, jangan putus asa, jangan sombong. Bangun harus tahu, ini sudah kawin anak 10 ibu. Ditakuni berapa rukun mandi? Jawabannya 2 ya. Lapa-lapa rukun mandi 2 itu pemulaan sabun. Yang kedua gayung, umur. Pada tahu di ilmu. Nah, jadi lamun kita hendak selamat lepas daripada neraka mengaji. Di sini banyak majelis-majelis datang ke majelis. Kalau kau mulai ke majelis saban minggu, saban malam, dipaksa, dibiasakan. Sebab nafsu kita ini rata-rata penyakitnya kol. Ilmu nafsu yang dikaji supaya selamat, ilmu agama bukan ilmu yang lain. Ilmu agama itu yang tauhid, fikih, tasawuf, supaya kita ini pedagang yang halal, yang dijagi jangan sampai tamakan yang kada halal, bahaya tamakan yang kada halal, hatinya kata. Oleh beramal ibadah, pembacaan ada semangat. Apabila pembacaan mengantuk, akan kita bangun keuntungan. Nah, ini tamakan yang subhat, tamakan yang kada halal. Oleh sebab itu lamun kita mungul ngancaki meelangi ulama, bapa datang kepada ulama batapun ilmu. Kita kebanyakannya wahini belang kepada ulama hanya berselfie. Nang Tuhan ada bang berselfie, bokotok ya. Dia bagus tuh, suatu ulama, tapi nang lebih penting kita tuh minta nasihat, minta doa, minta ilmu, batapun hukum. Ulun na berdagang, dagangan ulun ini nah kayak pak pandangan agama halalnya kan datang. Ya ulama ikan berdagang apa nang dijual? Ulun berdagang kodok. Kodok ini bandanan najis. Kalau boleh diangkatkan jual beli, sama bandanya nang halal. Kamu hendak selamat kayak itu ya kan. Jadi laki pian mula berdagang, berusaha sambil pian bisa namanya mengaji supaya tahu hukum Tuhan. Kita kebanyakannya datang kepada ulama hanya banyak supaya laris manis. Laris itu dagangannya habis, manis itu nang penjualnya kayu. Nah, nyaman dia amal supaya laris manis itu ya kan. Pakai hukum Tuhan, basadaqah, bajaka, kita berdagang memakai hukum Tuhan, insya Allah janji Tuhan dimudahkan segala-galanya. Kita ini ketika baca pun ya lah, coba pembeli hatinya toko ulung ini ada nama anda kita, jadi kan dipayuan. Nah, padahal kan apa-apa. Akibat kita lupa lawan Tuhan, kadang menjaga lawan hukum Tuhan. Kemudian nang tuang tangguh, kopian itu kepanjangan namanya. Kita hadapi kayak gitu, ada apa itu Kita yakin nang mendatangkan daging itu Tuhan. Usahanya ini hanya jalan ya, usahanya kada memberi bekas. Jika usaha ini memberi bekas, pasti kita singkir. Kita berdagang mau usaha, beda-beda hasilnya. Semalam banyak, hari ini dikit yang hujan akhirnya. Nah, menunjukkan dari kita sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nang dilihat Nabi di neraka itu banyak orang susah ilmu. Mudahan kan bermasuk kumpul, kan Rasulullah ahli rumah tangga kita ini mau menuntut ilmu. Tidak bisa anak
menuntut ilmu, kita latih anak cucu kita itu menyebut Tuhan, menyebut Nabi. Udah harus mengetahui namun kita bisa anak sudah bisa bersambat. Mama datang membawa alih-alih orang kabatang kan sibuk banyak cahaya nanti bisa bersambat. Ya sidin latih anak kita kalau sudah bisa membacaan bersambat menyebut nama Tuhan Allah, Nabi Muhammad. Itu dilatih anak cucu kita mengingat Allah, mengingat Nabi. Ini kita lagi halus kada dilatih mangka itu hanya abahnya mamanya menyambar anak kadang-kadang kesambut lupa lawan Tuhan, diri kayaknya salah. Terus kumpul lagi kecil dididik sidin ma'rifat kepada Allah. Abah sidin mendidik ma'rifat, mama sidin mendidik mengandang Allah Ta'ala. Tutup sidin ini hebat, lebih pada ulama-ulama yang lain. Awal madrasahnya di rumah. Sebab pula anak ini tanggungan kita, amanah Allah, harus dididik, didoakan, termasuk didoakan itu mendidik. Jangan sampai lidah kita ini menyumpah lawan anak, kecewa lawan anak, sampai berucap mamanya ikamin lagi kada anak mama lagi. Bagi sumpan, gawian ada sonono, anak saya boleh anak akan dia banyak. Itu kuitannya kecewa, kecepatan. Nah, abahnya kayak itu juga bocap, ikamnya lagi ada anak abah lagi. Anak siapa? Anak hantu. Inggih bahaya ulunnya anak hantu, pian abahnya hantu. Inggih bahaya ulunnya anak hantu, pian mamanya hantu. Ya Habib Abdullah Al-Haddad, kita selalu diuji Tuhan, anak ujian Allah Ta'ala. Kayak apapun akhlaknya, kelakuannya, kita jangan putus asa. Allah Maha Kuasa, bisa Tuhan merubah jadi baik. Pokoknya anak kita tuh kayak apapun kelakuannya, doakan ya, doa yang baik. Mudahan dia jadi wali, mudahan dia jadi orang soleh. Pian bisa naik haji, karena kita di Masjidil Haram itu imamnya Abdurrahman Sudais. Itu kisahnya Abdurrahman Sudais kok jadi imam sampai jadi imam Makkah Madinah. Bacaan sini luar biasa. Kalau kita mendengar bacaan sini orang sebenarnya menyentuh kata-kata yang dibaca beliau itu, yang itu angkat doa kuitan. Asal usulnya beliau itu nakal, tapi abah mamanya selalu mendoakan mudahan ikam lakai jadi imam Masjid Makkah Madinah qaubul doa. Jadi doakan ya anak, doa yang baik, mudahan ikam lakai jadi wali kota ayahnya, jadi oleh Allah Ta'ala. Nah, sama belum sekumpul hebat doa Abah Sidin, doa Mama Sidin, doa pada Tuhan Sidin nang di atas Datuk Kalampayang. Banyak ulama-ulama wali-wali di mana kebiasaannya ini dulunya anak cucu Datuk Kalampayang. Apa resepnya Datuk Kalampayang itu hebat, anak Sidin, cucu Sidin membantu. Nah, jadi doakan ya, insya Allah anak kita akan jadi baik. Lamun pian kada ahli doa, minta doakan. Terdapat Habib doakan mudahan anak ulun ini menjadi solihah. Terdapat ulama minta doakan mudahan anak ulun ini solihah. Ada lagi Nabi itu melihat di dalam neraka itu kebanyakannya binian.
Mudah-mudahan bagian yang ada di baji-baji ini diselamatkan Allah Ta'ala. Kenapa? Jadi bagian banyak masuk neraka akibat menantang lawan suaminya, khianat lawan suami, pada daftar hadian lawan suami, cintanya si ini cinta halal. Pasawah ini nampak saling Nah, ingat akan mulah babinian apabila pian berjalan melihat lelakian, yakin laki tujuan nang emas, yakin laki tujuan nang dahsyat, yakin laki tujuan nang paling top, supaya kita jangan cinta lawan yang lain. Nah, jadi mudahan rumah tangga kita ini mulah harmonis. Kita yakin ada kewajiban lawan bini pun ada kewajiban lawan laki. Laki harus ada perhatian lawan bini pun harus ada perhatian lawan laki. Modal supaya rumah tangga kita harmonis, nang lakinya berilmu, nang bininya berilmu. Nang lakinya berakal, tapi akalnya ada kegilaan waras. Nang bininya berakal, akalnya waras. Ditambah lagi di dapur ada baras. Ditambah lagi nang di tengah paras. Nah, insya Allah harmonis. Nah, ini banyak ada harmonis. Nah, mudah-mudahan rumah tangga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai di zaman akhir ini banyak rumah tangganya hancur. Hanya yang bisa anak saya pun akibat kada memakai hukum Tuhan. Nah, jadi kita tetap sayang lawan laki kita juga, bini laki pun sayang lawan bini. Jangan sampai selingkuh juga ini. Maka mulai selingkuh itu bukan nang anom dia. Nini bisa selingkuh. Kenapa Nini bisa selingkuh? Belum bisa menemui. Ada kai belang kawan dahulu. Bapak kai belang, belum anak minta banyak ya. Gasan apa banyak ini? Gasan nininya. Kenapa nininya sakit pinggang kah, sakit masuk angin kah? Kada mau ini apa? Mau kenapa? Mau kau lawakin mau lain. Yang kada kau gue, pada contoh anu bisa jangan Tuhan ini bertambah Tuhan menjadi Tuhan lagi. Nah, jadi penting kita isi ahli rumah tangga itu dengan ilmu agama. Yang mana yang halal, yang mana tidak dihalalkan. Nah, guru sekumpul adalah ulama yang soleh. Di antara pesan sidin, nasihat sidin banyak. Di HP itu banyak, di YouTube itu nasihat sidin. Di antara nasihat yang paling mudah, yang paling nyaman, jadi jangan sampai kita ini merasa memiliki. Sehat pada milik kita hanya pinjaman Allah Ta'ala. Sugi hanya titipan. Kita ini mula hanya menikmati. Jangan sampai merasa memiliki. Tanda betul kita menganggap nikmat bagian Tuhan, titipan Tuhan. Apabila kita sehat, campur sehat kita bawa ke majlis. Campur kita berdiri, ayo bersedekah. Kita kebanyakannya tambah sugih, tambah apik. Kadang-kadang orang sugih ini bertakun lawan panitia masjid. Oh, panitia masjid apa di masjid ini yang belum ada? Oh, ya panitia masjid banyak kan? Biar anak membantu kah? Kadanya bertakun. Ya. Tadi sugihnya apik. Doakan mati aja, lepas matinya karena sakit dunia. Nah, jadi jangan sampai kita merasa memiliki. Tanda kita menganggap dia hanya titipan, cuma kita hanya menikmati, lamun hilang tanda sakit hati.
Kamu kita menganggap ampun kita ya nang sakit hati. Ya gue kumpul waktu pengajian berkisah ada orang Tuhan di sini anak meninggal dunia tak mati lalu bocah anak apa bawa abah bapak umaan bah nak anak pada sebaham mungkin ajin abahnya anak mengadakan tanah sidik ambil sampai kapal umaan nadi ngatakanlah mulai tunggu di nakena sampai ke tunggu nang ujung itu lah ini ingatakanlah kada ampun abah ini ampun orang di sini kalau lu pun bahas nah kita langsung pulang ke padang gantah itu ya nah mulai pohon gantah ini nah sampai ke pohon gantah itu ini nanti ada ampun abah dua bahkan mana bisi kalau bisi di sini daripada kan abahnya kalau bisi abahnya dihampas. Nah jadi peninggalan kita di zaman bangsa bisi hidup ampun Tuhan sehat ampun Tuhan. Nah jadi kita seperti campur sehat ayo beramal beribadah campur suci ayo bersedekah bantu agama bantu kepentingan jalan-jalan kebaikan dan jaga masa kumpul penting kita tuh berdoa minta husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah kita minta lawan Tuhan mudah waktu mati itu sedang ingat kita lawan Tuhan jadi waktu mati ingat lawan Tuhan kadang rasa sakit gue dicabut rumah itu ya senyum matinya senyum kadang matinya tanah gigi duhik kasih nama menimba bagaimana jalan kita supaya mudah mencapai husnul khotimah menjaga memperbaiki lawan ibadah yang diwajibkan Tuhan yang utama ibadah yang diwajibkan Tuhan sumbahnya bagaimana sembahyang ini disempurnakan kadang-kadang bacaannya lah salah kadang-kadang salah gerakannya kayak apa sembahyang kita supaya bagus bagaimana supaya mencapai husnul khatimah biasakan lidah kita menyebut-nyebut yang baik kalimat tasbih kita baca kalimat tahlil kita baca kalimat salawat apabila yang kita biasakan ibadah insya Allah matinya sedang ibadah lamun gawiannya membiasakan maksiat bisa ikan matinya maksiat gawiannya malam siang bedung pas waktu bedung malam 12 mati kita takutan nangga itu ya ada kisah sini tahun mati dibacakan la ilaha illallah apa ucapan nang mati sahliya jenang mandang ya bacakan dua okasa dibaca dua okasa 3 kali tetap bacaannya sah ujar bininya lagi uji gawian waktu sehat ketujuh baca calonnya cuma ada bacaannya sah. Nah kita takutkan angka itu jadi latihlah biasakanlah bacaan-bacaan yang baik. Nah dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan amalan penyukot sama dia ulun berijazah lawan ulun sekumpul ulama-ulama yang lain sampai kepada Syekh Semar sampai ke Rasulullah. Apa bacaannya 3 macam la ilaha illallah la ilaha illallah dibaca 166 kali kada panjang lagi berbeda kalau dijual ke panjang nah ini bacanya hamdam tapi padat di sini kalimat yang kedua Allah Allah dibaca 66 kali kalimat yang ketiga hu dibaca 77 kali 3 macamnya fungsinya la ilaha illallah
Allah ini memperbaiki hati kita. Faidahnya kalimat hu ini untuk memperbaiki roh kita. Kalimat hu ini untuk memperbaiki rahasia daripada roh kita, sehingga kita mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar saya samban orang mengamalkan bikin dan sin semacam ini, insya Allah kita matinya membawa iman, matinya husnul khatimah. Ditambah kita dirasakan manisnya ma'rifat, ditambah lagi rezekinya dicukupkan Allah. Apabila membacanya habis sembahyang subuh, biasakan subuhnya susung bangun, jangan melandau. Lawan habis asar membaca. Termasuk manakib burung sekumpul, di situ ada ijazah Fatihah, ijazah kursi, ijazah kunut dan masalah sembahyang. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah yang ikutilah apa namanya baca ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilayhi. Wa atubu ilayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Kemudian kita baca Fatihah satu kali, ayatul kursi satu kali. Kita baca sama-sama baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, jadi ini amalan dan kesambannya
dan manakib berkumpul dan ijazah yang ada di dalamnya kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Ulun terima. Mudah-mudahan dengan kepada Rasulullah dan awliya wassolihin dan kesesamaan dan bangsa kumpul, mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد يا رب. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات إخواننا المسلمين وأكرمنا بأنواع الخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل الله جمعنا جمعا مرحوما وفرقنا بمعنى فرقا معصوما. اللهم ألف يا الله بين قلوب جميع المسلمين. اللهم أعوذ اللهم عملا من أنواع الخير لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم لأموه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من لأموه الصحابة والكرام والتابعين من لأموه الأئمة المجتهدين والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا لأهل شيخنا الشيخ محمد زيد بن عبد الغني ورسول الإبراهيم وأهل سلسلته والآخرين عنه والمنتسبين إليه. إن الله يعني لرجل بالجنة وينفعنا بعلومهم ويمدنا بأمدادهم ويعين علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويحبنا بأبي خير ولك وعافية. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى البر الحي رجال السلام أوصي اللهم صوب ذلك من إليهم الله فاغفر لهم وعافهم وعنهم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله يا سلام سلمنا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم